Dunia ini pun harus tertib. Tertib itu ada dua sisi. Tertib dalam interaksi dengan Sang Khalik, juga tertib di dalam berinteraksi di antara makhluk. Interaksi hamba dengan Khalik yang merupakan ta'abud juga konsepnya ada di dalam syariat. Itu harus tertib. Yang kedua, di dalam interaksi antar sesama, juga agama hadir untuk mentertibkan itu. Bagaimana mentertibkan perilaku sosial, mentertibkan perilaku-perilaku kehidupan di semua aspek. Itulah fungsi agama. Disitulah kehadiran agama. Maka dalam hal itu, dalam organisasi ini sangat berkaitan bagaimana menertibkan interaksi antar sesama supaya sesuai dengan konsep Sang Khalik, itu Sang Pencipta. Allah dalam Al-Quran firman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tiada kebaikan di dalam komunikasi dan interaksi antar sesama manusia kecuali orang yang berajak untuk bersedekah, untuk melakukan ma'ruf, dan untuk islah bainan nas, untuk mengharmoniskan antar manusia. Bagaimana menghadapi konflik supaya harmonis? Maka huda, kita beranjak berkomitmen menjadi sebuah organisasi yang harmonis di internalnya dan harmonis dengan eksternal. Karena kita hidup berbangsa, bernegara, di sini banyak elemen, tidak cuma elemen agamawan. Ada elemen pemerintahan, ada hartawan dan sebagainya. Ada rakyat jelata. Bagaimana hadir itu untuk harmonisasi. Di dalam negeri ini, khususnya juga di Aceh, organisasi tidak cuma huda. Orang lain juga berorganisasi, punya organisasi yang lain. Bagaimana kita tidak saling berkesebelasan yang saling menghancurkan. Lakukan harmonisasi, islah. Maka sikap itu hal yang paling penting untuk kekuatan. Karena membangun sebuah bangsa, membangun agama juga butuh kekuatan. Rasulullah sendiri sebelum episode Madinah butuh pinjaman-pinjaman kekuatan lain di dalam membawa Islam. Sehingga kita tahu bahwa dukungan seorang istrinya Khadijah juga butuh. Dukungan seorang Abu Talib yang tidak muslim, yang tidak mau beriman juga butuh. Saat Rasulullah belum memiliki kekuasaan dan kekuatan di episode Madinah di Mekah, butuh pinjaman-pinjaman kekuatan lain. Rasulullah juga meminjam kekuatan Abu Talib yang beliau tidak Islam, tetapi pendukung di dalam misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga harta dari Khadijah, dukungan misi Rasulullah dari rumah tangga. Artinya butuh dukungan baik dalam rumah tangga dan di lingkungan yang lain. Maka huda sekarang duduk kita melakukan rapat koordinasi. Bagaimana untuk mengharmoniskan antara semua elemen. Hari ini, malam ini, kita lakukan acara ini berkat dukungan kekuasaan. Sehingga Kadis itu menjadi panitia. Juga dukungan dari Bapak Gubernur, walaupun beliau tidak hadir. Bapak Bukhari juga hadir. Artinya kebersamaan ini penting. Maka bagaimana konsep agama itu menjadikan perbedaan-perbedaan itu saling memperkuat, bukan saling menghancurkan. Maka butuhlah hal itu. Maka dalam hal itu, kalau berkaitan dengan sedekah, artinya bagaimana memperbaiki kehidupan sosial, kepedulian sosial. Ma'ruf, bagaimana menafsirkan ma'ruf di dalam kehidupan era global ini. Kita sedang berada di dalam era di mana era yang tidak dirasakan oleh generasi masa lalu. Umat Islam sekarang berhadapan dengan era demokrasi. Bagaimana paradigma demokrasi ini menjadi kekuatan untuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Maka butuh oleh sebuah dakwah yang bijaksana, oleh sebuah
kegiatan dan aktivitas yang bijaksana untuk memberi solusi bagi semua itu. Maka dalam rakor ini, Huda ini menjadi solid dan bermanfaat untuk yang lain dan selalu harmonis dengan elemen-elemen yang lain. Itulah yang perlu kita pikirkan ke depan supaya menjadi sebuah kekuatan bagi negeri yang bersyariat ini. Sampai di sini harapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.